everyone, di video kali ini saya akan menampilkan sebuah video pendek pembelajaran mata pelatihan keluarga harmonis, di mana dalam video kali ini saya akan menampilkan sebuah learning engagement peserta orang dewasa. Selamat menyaksikan. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Nah, kita sekarang masuk kepada submateri mengenai keluarga harmonis. Nah, sebelum kita mengkaji lebih dalam tentang keluarga harmonis, nah saya ingin tahu dulu terlebih dahulu nih pendapat Bapak Ibu tentang keluarga harmonis. Kalau kita mendengar kata keluarga harmonis, apa sih yang ada di dalam pemikiran Bapak Ibu? Apa pendapat Bapak Ibu tentang keluarga harmonis? Ada yang bisa memberikan pendapat? Ayo saya persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin memberikan pendapat tentang keluarga harmonis. Nah, ini ada yang raise hand. Sepertinya Bapak Muhammad Khair, ya dipersilahkan. Apa pendapat Bapak tentang keluarga harmonis? Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Khair. Menurut saya, keluarga harmonis itu adalah keluarga yang memang benar-benar menjaga kerukunan kepada seluruh sanak keluarganya. Dalam artian tidak pernah bertengkar atau tidak pernah melakukan perdebatan-perdebatan yang bisa membuat kehancuran bagi keluarganya. Nah, jadi kalau keluarga harmonis itu biasanya keluarga yang memang benar-benar baik dari segi hubungan psikologisnya, hubungan sosial maupun hubungan religiusnya. Jadi itu menurut saya mengenai keluarga harmonis. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bapak Muhammad Khair atas pendapatnya mengenai keluarga harmonis. Nah, itu tadi ya. Jadi ada perkembangan psikologis, ada hubungan secara psikologis juga gitu dalam keluarga. Nah, itu yang disebutkan keluarga harmonis itu menurut pendapat Bapak Muhammad Khair. Nah, sekarang kita lihat selanjutnya. Nah, di sini saya tampilkan ada kasus Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi ada mengenai kasus cerai di Indonesia. Mohon disimak bersama-sama. Jadi menurut laporan statistik Indonesia, jumlah kasus perceraian di Indonesia itu mencapai 516.334 kasus pada 2022. Nah, angka ini meningkat 15,31% dibandingkan 2021 yang mencapai 447.743 kasus. Nah, cukup tinggi ya peningkatan status cerai dari 2021 ke 2022. Nah, jadi jumlah kasus perceraian di tanah air pada tahun lalu bahkan mencapai angka tertinggi dalam 6 tahun terakhir. Nah, sekarang saya ingin meminta pendapat dari Bapak Ibu. Nah, mengapa kasus perceraian di Indonesia ini bisa terjadi? Ada yang bisa memberikan pendapat? Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin memberikan pendapat nih. Kenapa nih hal ini bisa terjadi? Ya, baik. Ini ada Ibu Vira Aulia Marda. Silakan Ibu pendapatnya. Perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, terima kasih Bu. Saya Ibu Vira Aulia Marda. Menurut saya ada banyak faktor yang bisa menyebabkan terjadinya perceraian di Indonesia. Yang salah satunya yang sering terjadi sekarang ini adalah faktor ekonomi. Jadi, krisis ekonomi bisa menyebabkan rentannya sebuah rumah tangga untuk melakukan perceraian. Selain itu, bisa juga karena ada salah satu pihak yang meninggalkan atau tidak setia, sehingga karena adanya perselingkuhan di antara mereka akan memicu perceraian juga. Lalu ada juga karena kekerasan dalam rumah tangga dan juga kasus-kasus seperti pernikahan di luar nikah yang lain. Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ibu Vira atas pendapatnya. Nah, itu tadi menurut Ibu Vira itu karena um,
Ini seperti perselingkuhan gitu ya, ketidaksetiaan pasangan gitu yang menyebabkan kasus perceraian di Indonesia itu tinggi. Nah, sekarang saya ingin menanyakan solusi nih. Nah, dari penyebab yang tadinya disebutkan oleh Ibu Vira, kira-kira apa nih solusi yang bisa kita tawarkan Iya, Ibu. agar uh, kasus perceraian di Indonesia itu tidak tinggi seperti di tahun 2022? Ya, ada yang bisa memberikan pendapat? Ya, ini Ibu Sufiatul Ida, silakan Ibu pendapatnya. Baik, saya Sufiatul Hida. Menurut saya solusi agar angka perceraian itu menjadi menurun ialah dengan dengan berkomunikasi yang baik antara kedua pasangan, kemudian menghindari yang namanya kekerasan. Karena kan kita lihat banyak sekali nih kasus-kasus perceraian disebabkan dengan adanya KDRT. Jadi menghindari yang namanya kekerasan di rumah tangga dan selalu menjaga komunikasi pasangan dengan baik. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Sufiatul Ida. Nah, itu tadi ya pendapat dari Bu Sufiatul Ida bahwa agar perceraian di Indonesia ini tidak tinggi seperti di tahun lalu, nah itu menjaga komunikasi nih, menjaga komunikasi antara suami dan istri gitu agar tetap terjalin gitu ya. Solusi yang ditawarkan oleh Ibu Sufiatul Ida dan menghindari adanya KDRT. Nah, benar sekali ya, KDRT saat ini di Indonesia itu juga cukup tinggi angkanya, kita bisa lihat ya dari pemberitaan nih di televisi, mungkin hampir setiap hari ada saja kasus KDRT di Indonesia. Nah, baik Bapak Ibu, sekarang kita lihat apa itu definisi dari keluarga harmonis. Nah, jadi keluarga harmonis itu ada dua kata kunci nih yang disebut dengan keluarga harmonis. Jadi keluarga harmonis adalah keluarga yang berketahanan dan berkarakter. Itu dua kata kuncinya, berketahanan dan berkarakter. Nah, jadi keluarga yang berketahanan, berkarakter, memiliki keuletan dan ketangguhan, serta memiliki kemampuan fisik, material guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarga untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan serta kebahagiaan lahir dan batin. Nah, itu ya, jadi perlu diingat Bapak Ibu bahwa keluarga harmonis itu adalah keluarga yang berketahanan dan juga berkarakter. Jadi dia bisa tahan terhadap segala konflik yang menerpa, bagaimana cara menyelesaikan permasalahan dalam keluarganya. Nah, itu yang disebut dengan keluarga harmonis. Nah, di sini juga ada kita lihat kriteria keluarga harmonis. Nah, yang pertama itu perkawinan yang sah, baik dari sisi agama maupun negara dengan usia kawin pertama yang ideal. Nah, jadi itu ya, seperti saat ini tuh banyak pernikahan siri gitu ya. Nah, bisa kita lihat bahkan para public figure kita gitu ya, artis-artis banyak yang melakukan pernikahan siri. Nah, padahal kriteria dari keluarga harmonis itu keluarga yang sah dari sisi agama gitu maupun negara. Nah, dan juga dengan usia kawin pertama yang ideal. Nah, jadi usia kawin pertama yang ideal itu untuk seorang wanita itu antara 21 sampai 21 tahun, dan untuk laki-laki itu 25 tahun. Ya. Kemudian yang kedua itu perkawinan yang direncanakan dengan matang, dengan mempertimbangkan kesiapan ekonomi dan juga kesehatan. Nah, itu jadi berencana itu keren ya Bapak Ibu ya. Jadi harus direncanakan terlebih dahulu dengan baik sebelum melanjutkan ke jenjang pernikahan. Nah, kemudian kriteria yang ketiga yaitu di dalam keluarga berlangsung komunikasi yang baik. Nah, ini tadi yang seperti disebutkan oleh Ibu Supiatul Ida bahwa keluarga itu harus memiliki komunikasi yang baik dengan mempertimbangkan keadilan dan kesetaraan gender. Nah, itu. Jadi serta ada pembagian peran yang seimbang antar anggota keluarga. Nah, jadi antara suami dan istri itu sebaiknya ada pembagian peran nih, pembagian peran untuk tugas-tugas dalam rumah tangganya. Nah, itu harus dibicarakan tuh dengan baik, dikomunikasikan dengan baik antar suami dan istri. Kemudian kriteria yang ketiga, yang terakhir, yaitu keluarga dibangun di atas cinta yang utuh, ketaatan beribadah, keteladanan,
kepedulian terhadap lingkungan, serta peran aktif dalam kegiatan sosial masyarakat. Nah, ini dia. Jadi ada 4 kriteria keluarga harmonis. Itu yang perlu Bapak Ibu terapkan untuk menjaga keutuhan dari rumah tangganya. Nah, di sini ada tahapan perkembangan kehidupan keluarga. Yang pertama itu dari pengantin baru. Nah, di pengantin baru, kemudian keluarga dengan anak kecil, selanjutnya berkembang menjadi keluarga dengan anak remaja, dan selanjutnya keluarga dengan usia lanjut, dan terakhir keluarga melepas anak. Mohon maaf, kebalik dengan keluarga dengan anak remaja, kemudian keluarga melepas anak remajanya menikah gitu ya, baru keluarga dengan melepas anak, dan yang terakhir keluarga usia lanjut, keluarga lansia. Seperti itu ya Bapak Ibu, ini tahapan perkembangan kehidupan keluarga. Nah, dari tahapan pengantin baru sampai ke tahapan keluarga lansia ini tentunya bakal ada banyak permasalahan gitu dalam keluarga. Pasti kita tidak bisa lari dari permasalahan ataupun konflik dalam rumah tangga ya Bapak Ibu ya. Jadi ada banyak sekali permasalahan. Nah, baik, di sini saya akan kembali meminta pendapat dari Bapak Ibu. Nah, kira-kira kita dari tahap pengantin baru nih, permasalahan apa sih yang sering terjadi? Sering terjadi dalam keluarga baru. Keluarga baru, ada yang bisa memberikan pendapat? Apa nih? Ya, baik, ini Bapak Muhammad Khair ada raise hand. Nah, iya, kira-kira apa Bapak yang sering terjadi? Permasalahan sering terjadi pada keluarga baru. Silahkan. Oke, jadi bagi saya permasalahan yang sering terjadi pada keluarga baru yaitu masih tingginya ego atau sikap yang dimana hanya ingin menang sendiri dari salah satu pihak. Misalkan seperti suami yang selalu ingin menang sendiri ataupun istri yang sering ngambek atau seperti eh, marah-marah atau segala macam yang bisa memang membuat permasalahan dalam keluarga dan ujung-ujungnya apa? Bisa menjadi perceraian. Jadi permasalahan-permasalahan ini ya seperti sikap dan ego itu harus sesuai dengan artian kita tahu apa keinginan suami dan suami juga harus tahu terhadap keinginannya istri. Dan dari itu kedua pasangan atau pasangan suami istri ini harus saling memahami karakter dari pasangan masing-masing. Jadi ego ya masih yang terlalu tinggi sehingga menimbulkan masalah-masalah di dalam pengantin baru atau keluarga baru. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bapak Muhammad Khair atas pendapatnya. Nah, itu tadi ya permasalahan yang sering terjadi pada keluarga baru ya. Ini masih tahap pencocokan gitu ya Bapak ya. Jadi harus ada komunikasi gitu, komunikasi yang baik gitu ya antara suami dan istri gitu ya dalam keluarga baru gitu. Harus ada pencocokan, penyesuaian gitu ya antara suami dan istri. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, mungkin kita akan masuk kepada materi yang selanjutnya, tapi sebelum itu kita break terlebih dahulu ya Bapak ya, karena sedang azan. Nah, jadi kita break terlebih dahulu. Ya, saya izinkan untuk break sekitar 2 menit. Ya, nanti kita akan bergabung kembali. Terima kasih.